Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarno. Umur saya 33 tahun. Saya sedang melakukan konservasi, yaitu melakukan penanaman pohon beringin, pohon gayam, dan pohon aren. Tujuan kita melakukan penanaman ini adalah untuk menjaga keberlangsungan sumber mata air. Karena perlu kita ketahui, di desa kami, khususnya Dukuh Era, Desa Giritirto, yaitu ketika musim kemarau sumber air bersih itu sangat susah. Tujuan kita melakukan penanaman pohon beringin yaitu untuk melestarikan sumber mata air. Karena pohon beringin, pohon gayam, dan pohon aren itu adalah salah satu tanaman yang bisa menghasilkan sumber mata air. Kenapa kita melakukan dari sekarang? Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena konservasi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, tidak cukup setahun 2 tahun, itu ada berpuluh-puluh tahun. Ketika pohon yang kita tanam itu sudah besar, maka baru bisa kita merasakan hasilnya. Jangan sampai anak cucu kita itu merasakan hal yang sama, yaitu ketika musim kemarau masih ngangsu atau mencari air yang jaraknya lumayan jauh, bisa sampai 3 kilo. Karena apa? Karena minimnya sumber mata air di daerah kami. Kita melakukan penanaman pohon beringin, pohon gayam, dan pohon aren itu di sepanjang alur atau sepanjang parit-parit atau kalenan, sehingga tidak mengganggu tanaman warga. Karena kita melakukan penanaman itu bukan di tanah perhutani atau itu di tanah-tanah warga. Kita juga harus konfirmasi dulu ke masyarakat supaya ikut untuk menjaganya. Dan yang kita lakukan itu di pinggiran supaya tidak mengganggu pertanian masyarakat juga. Kami melakukan penanaman pohon beringin, pohon gayam, dan pohon aren selain untuk keberlangsungan sumber mata air, juga untuk menjaga tanah-tanah yang mudah erosi karena minimnya tanaman besar, sehingga tanah ketika musim hujan itu rawan gugur atau erosi. Maka kita melakukan penanaman pohon supaya tanah menjadi kuat. Selamat pagi pemirsa. Ini adalah salah satu pohon beringin yang kita lakukan cangkok angin. Ini udah keluar akar. Ini rencana mau dipindah untuk daerah yang belum ada tanaman beringinnya, karena ini di pengawal musim hujan sangat cepat untuk pertumbuhan. Ini pohon beringin saya kasih nama A6 supaya untuk gampang mengidentifikasinya, lur. Ini kemarin udah saya pindah di sini ya, udah tumbuh, udah saya pindah. Ini pohon-pohon yang kering kita bersihkan. Pohon ini nih gampang banget mengganggu ini, karena bisa merambat ke pohon beringin, harus kita bersihkan. Kita mau melakukan penanaman di daerah sini, lur, karena di sini masih kosong. Kita bersihkan dulu gulma-gulmanya.
bantuan bambu ya, supaya berdiri dengan sempurna. Kita ikat supaya tidak roboh, karena ini lumayan agak panjang pohonnya. Kalau kita nggak kasih lajuran kayak gini, nanti pohonnya rawan roboh. Ini kita lakukan himbauan dengan banner-banner yang berisi himbauan supaya masyarakat sadar bahwa pohon beringin itu gunanya sangat banyak. Salah satunya untuk mempertahankan sumber mata air, karena perlu kita diketahui di dukuh kami itu masalah air sangat susah ketika musim kemarau. Hanya kita berupaya menanam pohon-pohon yang bisa menyerap sumber mata air, diantaranya yaitu pohon beringin. Ini salah satu pohon beringin yang kita tanam dengan yang tadi. Itu penanaman kurang lebih tahun 2019, jadi sekarang udah sekitar 4 tahun. Ini pohonnya sangat subur, sangat besar, cuman sangat disayangkan karena ini di bawah kabel listrik, sehingga kita tidak dibesarkan. Namun kita dipotong setiap udah agak besar, dipotong di liar. Ranting-ranting yang udah bisa diliar kita potong, lalu kita liar, kita pindahkan. Kita lihat perkembangan pohon beringin ini setahun kemudian. Dengan posisi sekarang pohonnya kerdil karena dipangkasi tiap musim kemarau. Setelah kita kasih himbauan ini, mudah-mudahan pohon ini tidak dirusak warga masyarakat lagi, dan kita lihat hasilnya 1 tahun kemudian, insya Allah sudah rindang. Seperti biasa, kalau kita melakukan penanaman, kita kasih apa ya namanya, bahasa kami itu namanya ini lanjaran, supaya pohonnya tidak gampang roboh, untuk menjadi sandaran pohon tersebut, pohon beringin ini. Karena kalau tidak dikasih sandaran, kena angin tuh gampang tertiup sehingga roboh. Baik. Setelah kita melakukan perawatan dan penanaman, kita lumayan haus, itu kita mengambil kelapa muda. Kita berkecimpung di alam itu tidak kekurangan masalah makanan. Minum dulu guys. Luar biasa guys, airnya sangat nikmat. Ini air kelapa di hutan, tidak tercemari oleh limbah-limbah pabrik maupun limbah masyarakat. Beda dengan air kelapa yang di kebun-kebun, itu pasti lebih segar yang di hutan. Oke
Oke guys, perjalanan kami untuk melakukan konservasi cukup nyampe di sini dulu. Besok kita lanjut lagi untuk merawat di bagian alur-alur berikutnya. Karena di dukuh kami itu hampir semua alur kita melakukan penanaman pohon beringin, pohon gayam, dan pohon aren.